Kalau emang ini beneran, siapa yang buat video ini harus ditelusuri, dan siapa yang merekam dan yang direkam itu harus ditelusuri. Harus benar-benar kita tanyai dengan benar, apakah itu benar apa yang dikatakan. Kalau tidak, berarti ini fitnah. Kalau fitnah, ini harus kita bawa ke ranah hukum supaya ada efek jera dan supaya besok tidak dilakukan oleh yang lain. Jangan sampai ini nanti bisa dibuat framing atau di-framing oleh para muhibin. Ini saya rasa ini salah satu muhibin yang menjelek-jelekan Kiai Imad, seakan-akan dia itu mengatakan bahwa dia itu seakan-akan disuap, mau disuap, akan tapi dia tolak disuap untuk mendukung Kiai Imad. Padahal orang ini adalah sosok yang menurut saya sih, saya belum pernah ketemu baik di media sosial, juga nggak pernah menemukan dia gitu loh. Ayo saling membantu untuk benar-benar melawan para orang-orang yang mengaku ya Rasul, yang menyerang Kiai Imad, padahal Kiai Imad tesis ilmiahnya nggak bisa dilawan oleh mereka secara ilmiah ataupun secara genetika, ya nggak bisa dilawan oleh mereka. Mereka nggak mampu menunjukkan bukti, akan tapi mereka membuat framing-framing semacam ini bahwa Kiai Imad menyuap ini dan itu. Kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tika Rabia, dan di sini saya sama Pak Ustadznya Pak Ustadz Ndoy. Di sini juga saya ditemani sama Abah Yai. Nah, kali ini saya pengen nanya nih, katanya Pak Ustadz Ndoy ini pernah didatangi oleh salah satu orang ya, Ustadz ya, yang dimana orang tersebut itu setiap kali datang, bahkan sampai keempat kali datangnya ngasih duit. Ya betul. Itu sempat ramai ya warga-warga sini. Sempat ramai warga-warga di sini. Jadi orang Coba yang agak keras, Ustadz, yang agak keras. Orang tersebut itu, Ya. pertama dia datang ke sini. Ya. Nah, pertama dia ngobrol-ngobrol gitu. Udah lama ngobrol. Ya. Pak, katanya saya mau mau revisi dulu. Iya. Mau berangkat ke mana nggak tahu dia. Ngomongnya waktu itu mau ke Serang ya. Iya. Nah, cuma dia waktu itu salaman sama saya itu sambil dia cium tangan ngasih uang, cuma dia sampai ngebisikin, ngobrol, ngajak ngedukung Siapa? itu siapa? Imanuddin ya? Imanuddin. Jadi gini guys, Pak Ustadz ini kedatangan salah seorang, yang dimana orang tersebut itu datang ke sini berkali-kali datang, sampai berapa kali datang tuh? 4 kali datang. 4 kali datang. Nah, orang itu kan orang asing, Pak Ustadz dulu kenal, nggak kenal. Jadi Pak Ustadz ini nggak kenal sama orangnya. Tiba-tiba dia datang, terus ngobrol, itu mah ngobrolnya nggak perlu diceritain ya, itu mah rahasia ya Pak Ustadz ya. Iya. Ngobrol apa? Dan itu setiap kali datang ke sini, ya, setiap orang tersebut datang ke Pak Ustadz, terus pas pulangnya itu ngasih duit, ya. Ada di dalam amplop itu. Dia dalam amplop, ngasih duit dalam amplop, dan terus Pak Ustadz ini dibisikin bahwa suruh mendukung siapa? Pak siapa tuh? Pak Imanuddin. Ya, disuruh mendukung Iman gitu guys. Itu setiap kali datang ke sini emang itu caranya gitu Pak Ustadz. Iya. Yang kedua kali waktu saya itu pasar, dia tahu saya di pasar itu tahu, mungkin nanya-nanya atau dia melihat saya waktu dia mungkin berhenti ngobrol sebentar, ngobrol lagi sama dia. Iya. Sambil kita ngopi, ujung-ujungnya gitu lagi, Pak katanya tolong ya dukung itu Mama Imanuddin katanya. Kasih lagi sama saya itu. Tapi diterima uangnya itu? Enggak diterima, Oh. enggak diterima karena saya itu cinta sama yang santri, Ya. lama, Iya. Kiai Abu Yaseh ya, Iya. apalagi sama keturunan Rasulullah ya, Iya. Habib ya, Iya. itu karena saya cinta terhadap Habib, para ulama yang minta didukung sama saya untuk mendukung Pak Imanuddin, Iya. saya tolak. Oh, Jadi jadi saya nggak mau mendukung Pak Imanuddin. oh. Jadi gitu ya. Ngasih uang itu dalam arti suapan gitu. Ya, Mungkin ya. bisa dibilang suapan itu menyuap karena itu mah udah jelas tuh mah suruh mendukung Imanuddin, kasih uang
tadinya dia suruh mendukung aja, mendukung Imanuddin aja katanya gitu. Oh enggak, Pak Ustadz, saya bilang saya nggak bisa. Nah dia ngasih sama saya dalam amplop itu sekitar ya tebal itu kan, tebal itu amplop itu, di amplop itu tebal Iya. kayaknya kayak 1 juta 2 jutaan gitu. Saya tolak. Maksudnya gini Pak Ustadz ya, saya cuma heran doang ya. Dia itu datang ke Pak Ustadz ini nggak ada niat yang lain, nggak maksudnya kan minta syariat biasa kan, minta agar jualannya maju gitu. Itu gimana itu? Enggak. Awalnya dia itu Iya. ketemu ngobrol ya kayak yang nyari itu ke saya minta syariatnya, kayak mencari syariat gitu. Iya. Gitu. Tapi saya apa namanya ya, perhatikan gitu. Iya. Ini orang tuh kayak orang gimana ya, kebingungan, bingung gitu. Terus mungkin pura-puranya bingung gimana nyari orang pinter. Ujung-ujungnya itu minta mendukung Imanuddin itu. Dua kali saya tolak, datang lagi tuh sampai ketemu di rumah. Iya. 3 kali sama semuanya minta didukung Imanuddin. Ketiga kalian datang ke rumah lagi. Jadi tuh keempat kalian ketemu di mana Ustaz? Yang keempat kalian saya ketemu di yang mau ke pasar itu, di sawit sana ya. Iya. Sawit. Pas saya berhenti, saya ketemu sama teman saya sambil ngopi, ngobrol. Gak tahu dia tiba-tiba datang orang itu. Enggak, kirain saya dengar-dengar kan di luar-luar sekitar ya, diajak ya kayak gitulah, disuruh ngedukung Kiai Iman, terus dikasih duit seolah-olah disuap gitu kan. Kirain orang itu kenal gitu. Sama sekali gak kenal. Nggak kenal. Intinya itu orang asing ya. Orang asing. Itu mungkin dia itu ya santrinya apa anak buahnya atau orang suruhannya, saya nggak tahu, nggak paham, nggak ngerti juga. Ujuk-ujuk dia ngobrol minta didukung Imanuddin, kasih uang, ya saya tolak. Ya kelihatan Pak Ustadz mungkin gitu ya. Ya, wah ini Pak Ustadz kan. Gitu. Ya, saya bukan dia mau ikut Pak saya. Emang dia sempat nanya juga mungkin ke teman saya mungkin ya. Iya. Kalau perjalanan yang pertama sampai 4 kali ke rumah yang ketemu di sawit sana ya, di warung kopi ya. Nanya siapa mungkin itu, kata mereka mungkin sama teman saya, oh itu katanya Pak Ustadz Ndoy katanya. Oh gitu. Ya dia Dikasih tahu gitu. ya mungkin nanya-nanya sama teman saya gitu. Ya Tapi Ndoy gitu ya. Ndoy katanya gitu. Ini yang jadi pertanyaan ini, uang segitu tebal ini Pak Ustadz nggak tergoda gitu. Nggak tergoda. Enggak lah, karena saya itu satu cinta sama santri ya, pertanyaan santri Ya. dua Ustadz, cinta saya terhadap Ustadz, Kiai, Abuya, Syekh, apalagi keturunan Kanjeng Nabi ya, Nabi Muhammad SAW ya. Ya kelasnya kelas Habib ya, itu yang saya pegang. Karena kita juga ya kalau kita ahli sunnah wal jamaahnya kuat, gak mungkin lah kita tergoda. Walaupun itu uangnya apa isi amplopnya itu 1 miliar, kamu bisa terima. Kayaknya ini kalau Mbah Yai yang disuap udah masuk itu. Gak tahu ya. Ya gimana? Udah masuk ya, diambil aja uangnya gitu. Uang ini ambil ya kita pura-pura itu aja ya. Jangan. Ya itu lupa ya. Ngebohongin orang, mending kita Ngebohongin diri sendiri. Iya. Jadi ngebohongin orang yang tadi itu. Biarin aja dia Kalau kita cinta terhadap santri ya, ulama, kiai ya, Abu Syekh, para Habib ya, udah lepas aja, ngapain wah nanti rezeki mau ada yang ngatur. Benar. Gini pesan ya, kita langsung ke intinya aja. Sekarang kan rame tentang polemik nasab. Gimana tanggapan Pak Ustadz kepada Kiai Imanuddin? Kalau menurut saya Pak Kiai Imanuddin ya, disebutnya Kiai Imanuddin, saya tidak setuju.
Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setujunya kenapa? Tidak setujunya Pak siapa Mama Manudin ini ya intinya sampai memecah belah umat. Kalau misalkan dia tidak ngakuin Habib umat ya kan. berikut Habib ya. Jadi saya tidak setuju. Sangat tidak setuju. Jadi Pak Ustadz ini tanggapannya ke Kiai Iman itu Kiai Iman seolah-olah memecah belah umat gitu. Iya. Membenci Habib gitu. Iya. Membenci keturunan Nabi. Membenci terhadap keturunan Nabi. Iya. Sedangkan itu kan pewaris. Iya. Ulama warasatul anbiya. Nah, jadi gini Ustadz ya. Kiai Iman itu tidak sama sekali membenci dzurriyyah Kangjeng Nabi. Ya. Kiai Iman itu tidak sama sekali membenci dzurriyyah Nabi. Tapi Kiai Iman itu hanya mengkoreksi, meneliti yang mengaku-ngaku cucunya Nabi dari Sandah Ba'alawi. Oh gitu ya. Ya, ini tanggapan Pak Ustadz. Pak Ustadz tidak setuju dengan Kiai Iman gitu. Tidak setuju. Kalau misalkan dia ngaku-ngaku keturunan cucunya Kanjeng Nabi atau mengorek-ngorek keturunan Kanjeng Nabi, kelas Habib, Ya. sebenarnya nggak usah dikorek-korek. Ya. Kalau dia itu benar istilahnya ulama, Ya. ya kan? Jangan sampai dia itu mengorek-ngorek orang lain, Ya. apalagi kelas Habib. Ya. Kenapa? Karena masyarakat yang awam itu limpangan, bingung kemana, jadi gini kemana bertanya-tanya, sedangkan tidak ada yang di Bapak itu yang menjelaskan, yang meluruskan ya. Jadi nggak ada yang turun ke masyarakat, sedangkan masyarakat kecil yang awam dasar agamanya kurang lah ya gitu. Tapi Islam ya Islam kepercayaan ya, yakin gitu. Dia mengaku bahwa itu agamanya orang Islam gitu. Nah ini nggak masuk menurut saya gitu. Boleh mengorek-ngorek orang lain, apalagi kelas Habib ya gitu. Lebih baik perbaiki diri kita ya. Lebih baik perbaiki diri kita, Perbaiki ibadah kita, perbaiki ibadah kita, berhubungan kita sama Allah ya. langsung. Kalau berhubungan dengan Allah itu langsung, apalagi dia kelas ulama ya. Nah, mohon maaf Ustaz, kita kembalikan lagi omongan bahwasanya ada seseorang yang menyuap Ustaz. Nah, saya teringat ketika siapa tuh Kori Tengku ya. Iya. Kori Tengku pernah mengatakan kepada Gus Fuad Pleret. Kata Kori Tengku itu kepada Gus Fuad ya, berapa uang yang kau kasih ke gua balikin. Sedangkan Gus Fuad Pleret itu masih gengnya Iman sama Kori Tengku itu Gitu. Tapi sekarang Kori Tengku terangkat gitu. Nah itu ada apa di dalamnya gitu. Jangan-jangan ini masuk ke yang menyuap Pak Ustadz. Sejadi Yang gimana tuh? yang pertanyaan tadi. Iya. Berapa uang yang lu kasih ke gua nanti gua balikin? Gitu. Kata Kori Tengku. Bisa jadi seperti itu mungkin. Iya kan? Pastinya ada leluhurnya juga sih ya. Ada. Intinya saja gitu Ustadz ya. Iya. Tanggapan Pak Ustadz kepada Kiai Haji Imanuddin gimana? Menurut saya tidak cocok seperti itu. Berkaitan seperti itu. Ya, jadi Pak Ustadz ini menanggapi tentang Kiai Iman benar 100% nggak setuju dengan Iman. Nah, katanya kan, kedengeran kan? Gitu kan Pak Ustadz? Iya. Mungkin cuma segitu ya Pak Ustadz ya. Dikarenakan ini udah jam berapa ya? Ada jam 3 sore kali. Ya, kita juga kan ada urusan pribadi ya. Iya. Dan kita sekalian lewat aja ke sini, dan kemarin-kemarin kita dengar berita Pak Ustadz di tetangga-tetangga bahwasanya Pak Ustadz Doi itu pernah disuap sama orang asing. Nah, jadi gitu, orang asing itu datang ke Pak Ustadz Doi berkali-kali datang ke sini, 4 kali datang, terus pas mau pulangnya itu dia selalu ngasih
Amplop perkiraan itu ada berapa juta Ustaz? Perkiraan ada sekitar 1 juta 2 jutaan. Iya, 1 juta 2 juta itu ya isinya ya. Soalnya tebal banget. Tapi dilihatnya, Gak saya lihat. ya saya lihat. Oh, kayak gini aja gitu. Coba. Udah banyak. Iya. Soalnya kalau ribuan beda kan. Kalau itu kan kayak yang udah narik dari bank. Bang, jadi itu maksudnya untuk apa tuh Pak Ustadz? Dia bisik-bisik itu ke Pak Ustadz apa yang dibisikin? Yang dibisikin sama orang asing itu dia mengajak untuk mendukung Imanuddin. Dan saya nggak mau. Apa Pak Ustadz? Coba katakan satu kali lagi. Saya diajak sama orang asing itu Ya. untuk mendukung Imanuddin, sedangkan saya tidak mau. Dan dia berkali-kali sampai 4 kali mengajak sama saya. Bahkan itu uploadnya itu lebih tebal lagi yang keempat kali. Mungkin ada 5 jutaan. Oh, jadi berbeda itu setiap dia ngasih uang itu, setiap dia ngasih upload itu berbeda. Kalau yang itu tipis dan yang terakhir yang keempat kali itu tebal. Mungkin dia Supaya kegoda. mungkin dia itu gimana ya? Penasaran apa yang kurang kecil mungkin ngasih saya ya. Oh, kurang besar gitu. Apa kurang besar gitu ya? Atau terlalu kecil gitu. Makanya yang keempat kali itu tebal banget. Terus yang dapat ini diterima nggak? Ya tidak terima lah. Yang pertama juga saya nggak terima. Oke, boleh saya jelasin di sini Pak Ustadz ya? Boleh. Bahwasanya Pak Ustadz ini didatangi orang asing, yang mana orang asing tersebut itu pernah datang 4 kali ke Pak Ustadz, dan orang asing itu ketika mau pulang dia selalu ngasih amplop. Amplopnya itu pertama tipis, kedua kalian agak tebal, ketiga kalian tebal, keempat kalian itu yang terakhir lebih tebal dari yang sebelumnya gitu Pak Ustadz ya. Niatnya dia bisik-bisik itu orang asing untuk mengajak Pak Ustadz agar Pak Ustadz ini mendukung Imanuddin. Kiai Imanuddin. Yes. Udah Pak Ustadz ya. Kita tutup kameranya. Mungkin ini bagi orang-orang sekitar kita yang nonton, sempat ramai juga kan Pak Ustadz ya. Iya. Di luar sana bahwa Pak Ustadz ini menerima sogokan dari orang asing katanya gitu Pak Ustadz. Ya, itu mah kata-kata orang yang Padahal tidak. ya, yang mengatakan bahwa Pak Ustadz ini menerima sogokan dari orang asing tersebut, disuruh untuk mendukung Kiai Iman. Nah, saya katakan sekali lagi bahwasanya Pak Ustadz ini, Pak Ustadz Ndoy, tidak sama sekali menerima uang suapan itu dari orang asing. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Jangan lupa kita bersyukur dan memperbaiki diri kita. Sesibuk apapun kita di dunia ini, tetap jangan sampai putus hubungan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Pak Ustadz ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi videonya. Jadi bagi teman-teman sekali lagi saya mohon untuk bantuannya, kita share kita viralkan di media sosial kita masing-masing. Ayo kita bergerak sebisa mungkin kita untuk menjaga NKRI, menjaga marwah para kiai-kiai Nusantara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.